masih belum mendengar. Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan masih tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Kota DPRD muda yang seharusnya mampu menerima depan. Jangan biarkan kita bermalam-malam di sini. Jangan biarkan kami berpanas-panasan di sini. Jadi bisa dilihat terlebih dahulu bahwasannya hari ini mahasiswa sedang turun ke jalan beribuan, bahkan sampai puluhan ribu karena kita bersatu dengan masyarakat hari ini. Namun ada permasalahan yang kemudian disinggung terkait dengan asumsi liar yang beredar bahwa aksi kami ini ditunggangi katanya. Ya, yang paling penting untuk kami katakan bahwa ya benar aksi kami ditunggangi, tapi ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Generasi Z itu adalah generasi yang frustasi secara politik. Tapi ini nih, gue tuh agak bertanya sama lu karena kemarin kan lu vokal banget. Waktu masih menjabat di BEM UI, lu bisa teriak lantang menolak kebijakan-kebijakan yang mereka bahas di parlemen. Tapi buktinya sekarang lu memilih gabung sama mereka. Ini udah cocok jadi politisi dari jawabannya. Oh, oke. Jangan pernah remehkan generasi muda. Kali ini narasumber gua masih muda tapi sangat bertalenta. Gua sebut dia masih kategori Gen Z. Siapa yang tidak kenal? Ex-ketua BEM Universitas Indonesia, Manik Margana Hendra. Thank you banget bro, sudah hadir bro. Yes. Manik, wah lu kemarin viral gara-gara, adalah nanti kita bahas. Tapi yang paling penting ini gue pengen ngasih lu dengan satu kata, tapi lu harus nanggapin apa yang terbesit di benak lu ya bro ya. Oh oke. Jadi gue nyebutin kata ini langsung lu tanggapin. Oke, Bro. oke. Sebelum kita ulas lebih dalam soal hal viral apa sih kemarin yang lu ungkapkan di media sosial bro ya. Oke. Satu kata lu bro ya. Jokowi. Investasi. Wes mantap. Sekarang kita ke kandidat ini ya. Oke. Ganjar Pranowo. Digital. Prabowo Subianto. Militer. Anies Baswedan. Kebijakan. BEM Universitas Indonesia. Kritis. DPR RI. Dikritisi. DPRD DKI Jakarta. Harus masuk. Partai Perindo. Muda. Wah luar biasa. Tapi ini nih, gue tuh agak bertanya sama lu karena kemarin kan lu vokal banget. Waktu masih menjabat di BEM UI, lu bisa teriak lantang menolak kebijakan-kebijakan yang mereka bahas di parlemen. Tapi buktinya sekarang lu memilih gabung sama mereka. Oke, memang ada istilah yang namanya politik itu dulu lawan, sekarang jadi kawan. Ataupun sebaliknya. Waktu itu lu teriak apa nih? Itu yang viral, yang patut kita ulang ya. Oke. Mungkin teman-teman juga ada yang ingat ya di tahun 2019 kejadiannya adalah saat aksi reformasi di korupsi. Gue kebetulan sama teman-teman BEM dapat kesempatan untuk audiensi diterima sama DPR RI Komisi 3 saat itu. Dan kita melayangkan mosi tidak percaya dan bilang kepada DPR secara langsung Dewan Pengkhianat Rakyat. Gimana coba? Sambil diperagain lagi coba, diulang lagi. Diulang lagi ya. Jangan-jangan udah lupa lagi kan. Semangatnya itu, semangat kritisinya itu yang harus kita dengar lagi nih soal ini. Oke. Kira-kira kayak gini lah. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Sangar. Ngeri. Itu dulu. Kalau sekarang nggak tahu gue apakah sudah melempem apa masih konsisten dengan jiwa harus idealisme konsisten dong, harus konsisten. Pada akhirnya gini sih bang, menurut gue ketika kita mengkritisi suatu institusi ya konteksnya, bukan berarti kemudian kita menolak secara mentah kehadiran institusi itu karena secara undang-undang DPR RI itu adalah bagian dari sistem politik yang ada di Indonesia gitu kan. Kita nggak bisa kita nggak bisa menolak bahwa pada akhirnya yang bikin kebijakan pasti ujung-ujungnya dari mereka juga gitu. Nah, apa yang gue lakukan selama 2019 sampai dengan sekarang justru adalah bentuk konkret dari konsisten untuk mengkritik. Karena ketika akhirnya gue masuk ke dalam sistem, artinya gue melibatkan diri sendiri untuk tahu secara langsung bagaimana proses penyusunan perumusan kebijakannya. Meskipun nanti gue nyalonnya DPRD ya, belum DPRD. Soalnya banyak yang bilang gue ke Senayan, padahal gue majunya DPRD. Bertahap lah ya. Nanti ya sabar ya teman-teman ya. Mungkin ya sabar. Siapa tahu ini pada bilang ke Senayan malah pada pengen gue ke Senayan justru ya. Ya jadi apa yang gue lakukan justru adalah bentuk konsistensi. Kenapa gue bilangnya sebagai konsistensi? Karena dari dulu gue sudah masuk dan sudah berpolitik sebenarnya. Dengan hadir di dalam BEM, gue sudah cukup aware dengan masalah politik. Dan ketika gue memutuskan untuk mengambil peran yang lain, berada di luar dari
sistem tadinya, kemudian masuk ke dalam sistem, artinya gue menggunakan pilihan peran yang menurut gue saat ini bisa gue lakukan gitu. Salah satunya adalah lewat DPRD gitu. Tapi kan kalau mengkritisi itu harus juga ngasih solusi, bro. Of course ya, karena apa yang gue lakukan juga sama teman-teman pada saat 2019 juga sebenarnya memberikan gambaran solusi gitu ya. Tapi perlu diingat juga Bang, bahwa kritik itu adalah separuh dari solusi. Seandainya soalnya gini, menurut gue nggak fair kalau misalnya kita bilang, oh lu kritik nih sebagai mahasiswa gitu ya. Ya memang bentuk kapasitas mereka sampai situ, iya kan? Mereka nggak digaji sama uang Ada rakyat. omongan itu bro soalnya, masih mahasiswa udah lu fokus aja deh ngerjain UAS deh, ngerjain nilai lu supaya IPK-nya bagus. Ada kan yang bilang gitu ya? Ada. Masalahnya kalau gitu, kenapa kita nggak boleh marah? Gini deh, sederhananya gini Bang. Misalnya gue temenan sama Bang Andro gitu kan. Temenan gitu ya? Kita temenan kan. Beda angkatan doang. Beda angkatan doang. Terus gue kesel nih sama Bang Andro. Gue punya hak buat marah kan. Iya kan? Yoi. Nah sekarang kita punya wakil rakyat yang kita pilih setiap 5 tahun sekali, yang kita kasih mandat gitu. Terus mereka tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan oleh mereka dengan mudah gitu ya. Kemudian kita kecewa, masa kita nggak boleh marah? Nah jadi menurut gue bentuk kritik adalah hak kita untuk marah. Hak kita untuk menyampaikan kekecewaan kita gitu. Jadi pada saat itu ketika kita bicaranya mahasiswa, memang bentuknya akhirnya adalah dikritik, demonstrasi. Itu adalah bentuk kapasitas yang memang sesuai dan ada di sana gitu. Tapi ada juga ungkapan gini, Bro Manik. Ada yang bilang, kan kita tidak harus masuk ke dalam objek tersebut. Betul, kita cukup mengkritisi dari luar. Tidak harus memilih gabung sama mereka yang tadinya lu maki-maki lah kasarnya gitu. Yes. Betul. Dan gak masalah ya. Maksudnya gue juga gak bilang ke semua orang, apalagi yang mahasiswa atau masih menjadi aktivis di NGO segala macam, ketika mereka masih mau berada di kegiatan-kegiatan ekstraparlamenter, silahkan. Tapi bukan berarti kemudian kita membatasi hak orang untuk kemudian juga masuk dan berpolitik dalam politik praktis. Itu masuk ke partai politik dan berkontestasi misalnya di pemilu lewat pencalekan DPRD-K, DPR RI-K segala macam, atau bahkan capres-cawapres gitu ya. Jadi gak ada salahnya. Poinnya adalah kita sedang berbagi peran sebenarnya Bang. Ada orang-orang yang di luar sistem, ada orang-orang yang di dalam sistem. Masalahnya kalau kita semua bertumpu pada orang-orang yang di luar sistem, bagaimana konsep kebijakan, program yang selama ini berjalan? Siapa yang bisa kita kasih percaya gitu kan? Meskipun gue yakin pasti banyak orang yang punya pemikiran sama seperti itu, dan bertahun-tahun teman-teman mungkin punya ibaratnya kayak trauma lah gitu ya. Soalnya kan biasanya kayak gitu tuh. Kayaknya trauma deh gue di tahun ini, kayaknya ada aktivis yang masuk tapi ujungnya kayak gini gitu. Masalahnya udah berapa banyak emang aktivisnya? Sudah berhasilkah kita menciptakan ekosistem itu? Masalahnya kalau kita kemudian membendung itu dan melarang orang yang katakanlah kita punya gagasan atau ide-ide yang memang cukup baik untuk masuk ke dalam sistem, lalu siapa orang yang ada di dalam sistem sekarang? Mantap, ini udah cocok jadi politisi dari jawabannya. Oke. Tapi gini juga nih, Ya, bagaimana proses tawaran itu bisa sampai ke lu? Dari sekian banyak mahasiswa, dari sekian banyak aktivis di kampus, akhirnya lu yang dibidik oleh Partai Perindo. Oke, menarik pertanyaannya. Menurut gue, ya undeniable kalau misalnya gue tuh udah berpolitik juga dari mahasiswa kan Bang ya. Jadi sudah diincar nih lo kira-kira? Nggak tahu lah kalau diincar ya, siapa yang incar ini gue nggak tahu ya. Tapi intinya adalah itu kan juga sebenarnya modal politik, pengetahuan, modal politik, pengalaman gitu. Akhirnya mungkin ya cukup menarik untuk beberapa partai politik. Tapi gue yakin juga pada akhirnya memang secara personal gue pun punya ibaratnya punya cita-cita untuk ada di dalam dunia politik ini gitu. Mau itu 10 tahun lagi kah, 20 tahun lagi kah, atau bahkan hari ini gitu. Pada akhirnya gue akan kesini, akan ke jalur ini gitu kan. Dan gue gak bisa memungkiri itu. Gue gak pernah bilang gue menolak untuk berpartisipasi dalam dunia politik praktis gitu. Justru apa yang gue lakukan pada saat gue di BEM adalah salah satu langkah yang akan gue ambil gitu. Tapi yang nawarin cuma satu parpol doang atau sebelumnya banyak tawaran tuh? Banyak tawaran, lu pilih kira-kira wah ini kayaknya yang paling gede ini nih, logistiknya yang paling oke ini nih kayak yang gue pilih nih. Ada beberapa Bang, ada beberapa. Cuman ya bisa dibilang paling konkret ya waktu itu ya Perindo ini gitu. Karena akhirnya diajak ngobrol cukup intens. Sampai ketemu ketumnya langsung? Ketemu Pak Hate langsung. Jadi ditawarin program TV enggak ya? Program TV kan punya media bro. Iya benar sih. Ya tapi maksudnya dengan kesempatan yang diberikan dan cukup komunikasi yang cukup intens gitu ya. Menurut gue kenapa enggak?
Dan gue juga melihat bahwa Perindo ini belum diberikan kesempatan Oke. untuk masuk ke dalam parlemen ya. Maksudnya di DPR RI lah. Belum ada kita kursi di sana. Kesempatan itu datang. Ya, Nah, ini kayak kesempatan sekarang. itu datang. Meskipun gue maju di DPRD ya. Oke, nggak masalah kali. Kan tetap anggota dewan. Betul. Ntar lu kalau balik ke rumah kan, anggota dewan yang terhormat kalau kita nyebutnya kan. Enggak dong. Biasa aja. Tapi nih, gini nih. Kesempatan itu sudah datang di lu. Ah. Apa yang akan lu tawarkan untuk warga 62, bukan warga Konoha lu ya, warga 62. Warga Konoha jadi Naruto deh. Beda lagi ya. Beda lagi. Banyak hal Bang ya, tapi pada akhirnya gue sangat berharap justru adanya partisipasi publik ya dan bermakna gitu dari masyarakat. Setidaknya mereka bisa menitipkan kepercayaan gitu. Salah satunya sebenarnya apa yang gue bawa adalah apa yang gue perjuangkan selama gue bekerja. Jadi pasca gue ngampus nih Bang, sedikit cerita, gue emang kerja di NGO yang memang fokusnya adalah masalah isu kebijakan kesehatan masyarakat. Termasuk diantaranya adalah mengurangi jumlah konsumsi perokok anak yang dampaknya itu bisa ke masalah ekonomi, kesehatan, bahkan kesejahteraan gitu. Jadi gue menawarkan sebuah hal yang menurut gue penting untuk dibawa juga ke DKI Jakarta, yaitu bagaimana kita bisa mengurangi jumlah konsumsi rokok khususnya pada anak-anak. Rokok anak bukannya cukai tembakau tuh gila-gilaan nyumbang buat devisa negara kita, Bro. Tapi beban yang diakibatkan oleh penyakit karena rokok juga 4 kali lipat dari cukainya. Dilema kesehatan iya, tapi ekonomi kita Betul. dari rokok ya, gitu ya. Dilemanya iya ada, tapi perlu diingat juga Bang bahwa ya rokok ini juga sunset industry sebenarnya di semua negara. Yang mengejutkan adalah hampir semua negara proyeksi perokoknya itu kemungkinan besar turun atau enggak stagnan. Indonesia doang yang naik. Itu kan sebuah hal yang ironis sebenarnya gitu. Jadi penting untuk kita, gue yakin isu ini bukan isu yang populer gitu. Tapi kalau kita mau berbicara lebih dekat dengan masyarakat, yang mereka butuhkan itu juga kan kesejahteraan. Jangan-jangan nanti pemilih lu perokok semua lu. Yang di studio ini yang ngerokok coba siapa? Yang di studio ngerokok? It's okay, gue juga tidak, musuh gue bukan perokok Bang. Oh, iya, Musuh iya, gue iya. bukan perokok kan. Nah Karena itu takutnya salah tangkap orang salah tangkap, ya. betul. Iya, iya. Justru ayo bareng-bareng nih ya. Ayo bareng-bareng kita bawa masalah ini, isu ini, sehingga masalah-masalah lain seperti misalnya transportasi publik Oke. gitu, kesejahteraan sosial, isu-isu tentang pelayanan kesehatan itu bisa lebih intens kita bicaranya karena kita udah selesai dari masalah ini. Gitu sih Bang. Kalau untuk di Jakarta lu sudah memetakan karena di DPRD kan komisinya pakai huruf ya A, B, C, D, E. Kalau lu Betul. pengennya masuk di komisi berapa nih? Kemungkinan komisi E lah. Oke. Ya bicara tentang kesehatan, pendidikan, ya balik lagi ke background gue. Yang selama ini ada di isu-isu sosial masyarakat. Di Jakarta yang lu petakan tuh problematika apa sih yang belum selesai, Bro? Cukup banyak ya. Wis. Memang kita bisa lihat masalah ya paling populer di Jakarta itu kan pasti banjir, kemudian macet gitu ya. Tapi jelas ini kalau kita bicara kapasitasnya di DPRD gitu, maka kita bisa bicara tentang bagaimana alokasi anggaran yang seharusnya bisa diutamakan untuk transportasi publik misalnya gitu ya. Unit Transjakarta yang bisa lebih banyak dan cakupannya bisa lebih menyeluruh gitu ya. Harusnya bisa sampai 100%, itu juga bisa diperbaiki. Atau kita bicara tentang banjir, gimana caranya kita menciptakan sarana-sarana taman kota yang lebih baik gitu. Sehingga masyarakat itu punya ruang ketiga lah gitu. Ruang ketiganya ini bukan cuman sekedar di tempat-tempat nongkrong yang harus ngeluarin uang, tapi juga sarana-sarana fasilitas publik yang memang itu free untuk mereka ya, taman kota, Airpetra. Tapi kita harus membentuk itu bisa jadi lebih baik gitu. Tapi kalau yang sekarang terobosan dari gubernur waktu zamannya Foke, waktu zamannya sebelum Foke ada Sutioso, Foke, kemudian Ahok, Anies, lu ngelihat perubahan signifikannya? Ada lah ya, bisa kita bilang sebenarnya tetap ada yang mereka bawa di masing-masing itu. Contoh misalnya kalau Bang Foke itu kan juga salah satu yang cukup kuat sebenarnya di isu rokok loh Bang. Dia juga pernah bikin imbauan untuk larang merokok segala macam. Kemudian juga CFD kita bisa lihat, atau Sampai sekarang ya eksis. Jokowi Ahok kan ada kartu-kartu gitu ya. Oh iya, Jokowi kelewat. Aduh, durhaka nih, bahaya nih Jokowi. Presiden. Jokowi hampir kelewat loh Jokowi lu. Ada di Jakarta, ada. Kartu Yang nempel udah presiden doang kalau Jokowi pernah jadi gubernur loh. jadi gubernur. Hati-hati lu ya kalau kelewat ya. Kartu-kartu lah ya, kartu Jakarta Pintar segala macam. Kartu-kartu Kemudian, sakti lah ini ya. kartu-kartu sakti juga ada Airpetra gitu ya. Atau Anies misalnya ada Jaklingko, terus Plus Jakarta. Ahok bro, lewat bro, segala Ahok macam. bro. Ya Ahok juga tadi kan sama ya, tadi Airpetra gitu. Oke. Jadi gue yakin sebenarnya pada akhirnya mereka memang menyisakan kebijakan-kebijakan yang baik juga pasti ada gitu. Cuman ya kan tujuan kita adalah mengoptimalkan. Maksudnya
kalau pemerintah bekerja melakukan program itu kan itu bare minimum sebenarnya, iya kan? Yang harus ditingkatkan lagi adalah gimana optimalisasi program kerjanya, gimana optimalisasi visi misinya gitu. Nah itu bisa dikendalikan lewat DPRD, gimana DPRD memantau anggaran, mengawasi kinerja. Nah itu yang kita butuhkan sebenarnya. Ongkos politik itu mahal, nggak hanya bermodalkan isi kepala, tapi juga harus punya sumber keuangan yang kuat. Gimana bro? Yap, ya gue nggak bermaksud naif ya bang, tapi ya gue yakin emang pasti banyak ya ongkos politiknya. Tapi ini juga salah satu kritik dari teman-teman di NGO ya sebelumnya, Perludem lah, ICW, TII. Ya memang salah satu faktor yang membuat politisi ini, khususnya ada politisi yang berintegritas, punya gagasan, masuk ke sini adalah ongkos politiknya itu terlalu mahal gitu. Gimana caranya kita bisa menekan biaya politik ini bisa menjadi lebih murah supaya masyarakat itu, khususnya orang-orang yang tadi mungkin nggak punya privilege, bisa masuk, dan yang mereka bawa adalah gagasan mereka, pengalaman-pengalaman mereka gitu. Jadi ini yang penting untuk kita sama-sama garis bawahi. Gue ngajak justru buat masyarakat, ayo sama-sama kita hindari juga politik uang, kita hindari Masih orang-orang. zaman bro, politik uang masih zaman sekarang. Masih laku nggak tuh di pasaran? Ya kita lihat, nggak tahu nih gimana keadaannya. Tapi banyak orang yang bilang ya ada aja masih beberapa gitu kan. Cuman ya itu tadi balik lagi, kalau seandainya masyarakat udah mulai aware sama ini, yang akhirnya diuntungkan juga kan sebenarnya bukan politisinya aja, tapi juga masyarakatnya gitu. Karena akhirnya yang mereka pilih itu nggak cuman 250.000, 350.000 dalam satu hari, tapi mereka akan bicara tentang kerugian kalau seandainya mereka salah pilih gitu ya, kerugian yang harganya itu bisa miliaran rupiah. Yang tidak ternilai uang sih. Tidak menurut ternilai gue. uang bahkan kan, kalau misalnya kita mau bicara lagi lebih objektif gitu. Jadi 5 tahun ke depan saatnya kita mengurangi politik uang ini. Kalau bisa tidak ada sama sekali, dan gimana caranya biaya politik lebih murah lah. Yang gua ngeri gini bro, kalau maksain jadi seorang politikus, anggota dewan tanpa modal yang cukup, Yap. nanti kalau kepilih takutnya mindsetnya pengennya balik modal. Betul. Gimana pun caranya melakukan segala hal, halal haram hantam, yang penting gua bisa kaya dari anggota DPR. Yap, Kan yap. harusnya orang masuk anggota dewan pengennya kita udah lepas yang namanya duniawi, udah gak mikirin lagi orientasi surplus, tapi memang betul-betul mengabdi untuk rakyat gitu. Yes, betul. Bijak banget gitu tadi barusan. Keren bang. Maju juga apa? Kagak. Gua jurnalisnya, kita kawal demokrasi dari luar. Iya, Gua nonton Manik gue sepakat bang. Tapi balik lagi kan, urusan kita selesai sama harta tuh juga kadang bisa jadi subjektif loh. Ada orang yang udah kaya raya, tapi ketika dia masuk ya tujuannya justru untuk mempertahankan kekayaan. Gila, itu greedy bro itu bro. Iya kan, nah, Maruk makanya banget ya. gimana caranya justru orang-orang yang memang udah punya integritas, lah, teruji integritasnya, dia juga adalah orang-orang yang cukup objektif dan juga punya visioner lah gitu. Ya beri mereka kesempatan sih bang itu. Entah itu lewat gerakan-gerakan crowdfunding, entah itu lewat biaya politik yang bisa lebih murah lagi, dan masyarakatnya pun juga harus lebih bijaksana gitu untuk kemudian memilih. Yang mereka pilih bukan dari biaya uang-uang politik di belakang itu, tapi ya emang berdasarkan kinerja, track record, dan juga visi mereka nanti ke depan. Dan bahkan untuk di Pileg tahun 2024 gue denger juga berdasarkan data 60% Gen Z milenial yang turun gunung untuk milih kalian. Betul. Tapi masih ada nggak sih anggapan underestimate, mungkin lihat sebelah mata sosok-sosok muda yang bermunculan? Ya banyak lah ya, maksudnya contohnya aja waktu gue ngasih pengumuman mau nyalek itu masih banyak yang nyerang kayak masih muda lah ini nggak akan tahu apa-apa. Diserangnya gimana bro? Segala macam. Nyerang di mana? Di tweet atau di mana? Di Twitter ada, di Instagram ada, entah itu yang komen, entah itu bikin tweet sendiri gitu ya. Contoh narasinya gimana yang mereka utarakan? Kan agak-agak bikin kita menyulut emosi juga bro ya. Iya. Banyak lah, maksudnya yang personal, bahkan sampai nyerang keluarga lah, dibikin isu keluarganya apalah, atau Manik nih masih terlalu muda lah, nggak akan bisa, atau ya bocah nih itu maju bocah nih. gitu. Ada itu. Ada juga yang bilang kayak dia. ya nelan ludah sendiri tuh kan paling banyak tuh ya, gara-gara persis bro, iya. gara-gara untung ngomong. bukan dari gua yang bilang, dari netizen ya bro. Iya, makanya menurut gue Tapi apa-apaan kok sampai bawa-bawa keluarga ini kayak? ya itulah maksudnya, itulah politik. Maksudnya gue bisa bilang salah satu konsekuensinya pada akhirnya juga di situ ya. Tapi balik lagi, kalau kita mau bisa lebih bijaksana dalam kemudian berpolitik gitu ya, yang maju DPRD itu ada 7.000-an deh kayaknya orangnya ya. Terus kenapa hanya ada, maksudnya gue yakin yang lain juga pasti jadi perbincangan gitu, tapi kenapa kemarin gue dibincangkan dengan narasi-narasi yang justru malah menurut gue
menahan untuk akhirnya bisa mengeksplor lebih jauh. Kok gitu. atensinya cuma ke lu doang ya dari Iya, 7.000? justru kita harus sama-sama aware nih. Apakah ada upaya sistemik? Nggak Iya, lebay. ngeri, Tapi maksud gue adalah TSM. Terstruktur, sistematis. dan masif. Tapi maksud gue adalah berikan kesempatan buat orang-orang yang memang udah teruji track record, punya pengalaman dan punya visi yang jelas gitu, punya isu yang jelas. Karena kalau kita justru hanya kita menyoroti orang-orang yang ternyata ini mantan aktivis masa jadi caleg segala macam gitu ya, narasinya selalu seperti itu. Nelan Terus ludah sendiri lu. betul, gimana yang jadi koruptor terus nyalek lagi. Mereka bukan nelan ludah sendiri gitu. Ludah masyarakat mereka telan. Itu kan lebih berbahaya. Apakah kemudian kita menyoroti mereka gitu? Jangan sampai kita lewat orang-orang yang ternyata punya track record buruk justru. Malah kita fokus sama orang-orang yang punya track record baik misalnya. Gue nggak mengklaim diri gue sendiri baik gitu ya. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang memang benar-benar peduli. Jangan sampai mereka akhirnya malah justru jadi kapok berpolitik gitu. Oke. Berikan mereka kesempatan. Ini bukan oportunis sama sekali. Ketika ada kesempatan datang, peluang datang, tiba-tiba lu comot. Bukan juga aji mumpung ya bro. Karena lu tadi bilang di awal semenjak zaman kuliah juga udah pengen istilahnya menambatkan diri. Gua akan masuk politik. Betul. Gua bukan ngelamar jadi ASN, bukan pegawai swasta BUMN yang gaji gede gitu ya, tapi lu memang punya orientasi ke sana kan? Iya, ya itu kan alasan nge-BEM juga itu kan. Maksudnya ya kita nggak bisa pungkiri lah, BEM juga adalah bentuk gerakan politik gitu. Jadi dari situ gue udah melakukan karir politik sebenarnya. Oke, tapi sorry bro, gue pengen narik ke keluarga. Ada nggak lu punya, dalam tanda kutip ya, backing keluarga politisi, mungkin keluarga yang ya pemodal besar sehingga anak gue harus gue support abis-abisan ini, harus jadi anggota dewan, bangga nih kita keluarga punya Manik Margana Hendran. Kalau ada ya alhamdulillah ya, masalahnya enggak. Ya lihat aja lah dari nama gue Manik Margana Mahendra gitu. Artinya apa bro? Artinya artinya panjang banget. Cuman maksudnya nama Mahendra tuh kayaknya banyak. Jadi bukan dari satu keluarga tertentu gitu. Dan gue bukan keluarga yang privilege, bahkan bisa dibilang juga cukup struggle untuk bisa hidup gitu. Tapi dalam artian keluarga gue cukup support untuk punya sikap politik gue ini sendiri gitu. Jadi nggak ada backingan sama sekali. Yang backingin gue adalah keyakinan gue sendiri, tapi juga sama kalau udah bicara keimanan ngeri nih. Ngeri ya. Ngeri nih gue. Dan ya kepercayaan orang-orang yang pernah kerja bareng sama gue, orang-orang yang pernah ngelihat gue punya visi, punya misi, punya program gitu. Jadi dari situ gue yakin bahwa seenggaknya masih ada orang yang percaya sama gue dan apa salahnya buat nguji gitu. Tapi lu memang dari SMA udah aktif? Maksud gue bisa sampai terbentuk SDM seperti ini atau memang sudah aktif, berprestasi, memang punya circle orang-orang organisasi yang kan banyak, sorry nih bro ya, Gen Z banyak yang kita lagi asik main jangan sebutin merek, nanti disensor ya. Merek game nanti disensor ya. Yang enjoy kita ya udahlah, nikmati hidup aja lah, cari profesi yang settle, yang mungkin kantoran, digaji bulanan. Gua nggak pengen repot-repot mikirin rakyat, kayaknya kejauhan banget mikirin diri sendiri aja susah. Mungkin ada kan? Ada stereotip gitu ya. Ada stereotip kayak gitu ya buat generasi Z. Cuman gue yakin sebenarnya Bang, justru generasi gue ini, generasi Z ini itu mereka bukan apatis Bang. Ada risetnya yang bilang dari British Council, dia bilang generasi Z itu adalah generasi yang frustasi secara politik. Jadi kita ini sudah terlalu banyak diberikan drama-drama politik dan juga tokoh-tokoh politisi yang akhirnya tidak cukup akuntabel. Akhirnya tadi gitu ya udah gue juga nggak bisa menyalahkan. Mereka cukup skeptis sama tokoh-tokoh politisi yang baru gitu. Jadi nggak masalah juga. Yang penting adalah kita harus aware sama politik. Itu bro. Kita harus aware sama politik. Jangan sampai gara-gara frustasi, skeptis, narik diri. Betul. Bodoh amat mau kebijakan pemerintah gimana pun gue gak akan ikut campur sama sekali. Betul. Karena ya balik lagi kerugiannya itu adalah kita sendiri gitu. Gue nggak tahu nih apakah teman-teman udah sadar. Misalnya contoh paling sederhana gitu ya Bang. Teman-teman lagi jalan di trotoar Jakarta, tiba-tiba kepentok tiang listrik gitu. Itu tuh karena proses politik. Teman-teman juga harus sadar bahwa bisa jadi masalah-masalah infrastruktur yang ada di sekitar Jakarta adalah karena ketidakpedulian kita sama politik gitu. Akhirnya tadi misalnya kepentok tiang listrik gitu, atau misalnya contoh-contohnya sederhana ya. Contoh sederhana dan di sekitar kita sebenarnya. Di sekitar kita naik Transjakarta lama nunggunya, unitnya nggak datang-datang gitu kan. Ngomel-ngomel kereta mau naik KRL gitu ya, dibatalin impor KRL-nya juga gitu. Dan karena masalahnya juga udah banyak banget, udah padat banget di KRL gitu. Ya banyak, maksudnya masalah sehari-hari yang dihadapi sama orang-orang itu adalah hasil dari proses politik. Jadi ketika kita
udahlah bodo amat gitu. Ini ada aktivis nyalek lagi, paling kayak gitu lagi, udahlah bodo amat gitu. Nah kita lupa bahwa ada selain dari aktivis yang jumlahnya sedikit ini nyalek ke dalam atau ya berpolitik lah gitu ya, ada ribuan orang yang mungkin kita nggak pernah tahu background story-nya seperti apa, kita nggak pernah tahu track record-nya seperti apa, atau ada yang kita tahu tapi kita kemudian jadi bodo amat gitu. Bisa jadi malah mereka yang kepilih. Tapi kemurnian ini harus dijaga, bro. Betul. Jangan sampai ketika lo udah masuk ke dalam nih, ini bukannya andai-andai ya. Siapa tahu kan, udah masuk ke dalam, boro-boro pas gue telepon ngangkat kagak gitu kan. Dan sudah terkontaminasi, itu yang gue khawatirkan. Ya bang, ya paham. Udah luntur persis, itu yang tiba-tiba Yes. yang kita takutkan. Betul, itu gitu, kan bro. ya, karena kan ada yang bilang kalau udah masuk ke sistemnya ya malaikat juga bisa jadi iblis katanya kan. Itu. Kata siapa, bro? Kata Pak Mahfud ya. Begitu. Cuman balik lagi, seandainya kemudian kita menolak untuk ada di dalam sistem dan kita selalu bilang seperti itu, terus sampai kapan? Maksudnya sampai kapan sistem ini berjalan dengan banyak kerusakan tapi nggak ada yang mau memperbaiki gitu. Jadi gue yakin bahwa ketika kita mengisi ruang-ruang kosong ini, ruang-ruang yang sebenarnya udah penuh gitu ya, dengan orang-orang yang mungkin punya gagasan ya lebih kritis lah segala macam gitu masuk ke sini. Harapannya justru kita bisa bentuk ekosistem baru. Jadi menurut gue justru bebannya itu bukan ada di gue doang, tapi di orang-orang yang bahkan juga mungkin punya kapasitas dan mereka juga lagi nyalek sekarang. Dan bahkan mungkin juga ada di masyarakat sekarang. Gitu, untuk kita punya kesadaran bersama sehingga yang kita lakukan adalah ekosistem. Kita membentuk sebuah ekosistem politik yang baru yang akhirnya memilih politisi-politisi yang memang benar-benar punya gagasan. Manik, lu tadi bilang lu pengen masuk sistem dan ngubah itu. Tapi kan hanya satu wajah baru dan melawan wajah lama yang bertaburan di sana, emang bisa? Itu dia. Berarti kan poinnya adalah bukan gue doang nih. Orang-orang mungkin masih ngelihat karena gue dulunya aktivis dan bilang Dewan Pengkhianat Rakyat tahun 2019. Tapi gue yakin ada banyak juga orang-orang yang punya integritas, orang-orang punya gagasan dan mereka juga lagi nyalek. Tuh, jadi yang penting bagi kita adalah mendorong ekosistem baru. Kita dorong, katakanlah orang muda atau gak harus orang muda, yang penting mereka punya gagasan yang kuat sebenarnya. Orang mereka yang punya daya nalar kritis yang baik, mereka yang punya cita-cita yang baik, mereka yang punya ideologi yang baik, mereka yang punya idealisme yang baik, gitu. Kita dorong supaya akhirnya kita mengisi sistem baru ini, kita penuhi sistem baru ini dengan mereka yang memang bisa dipercaya. Tapi kan di legislatif gitu kan nggak bisa satu suara ya. Ketika Betul. rapat Betul. harus kolektif Kolektif kolegial. Kita juga harus dengerin tergantung dengan ketuanya didominasi oleh partai mana nanti di DPRD. Kita juga belum tahu. Dan mohon maaf nih bro, partai tempat lu berenang sekarang belum teruji kan, belum terbukti. Betul, Mohon maaf ya Pak Haritanu ya. Makanya kita tunggu Pak 2024 ada yang tembus gak nih? Kan lu satu rumpun sama ini bro, sama Siapa nih? Luke Destar. Lu kan Destar, Aldi Taher. Iya. Gimana Ya, bro? jadi benar-benar gue sepakat bahwa akhirnya kolektif kolegial, maka yang penting juga adalah makanya ini nggak boleh cuma fokus di satu orang bahkan, tapi gimana cara kita juga mengawal partai politiknya, mereformasi partai politiknya gitu. Kehadiran orang-orang baru di sistem politik ini juga diharapkan bukan hanya ikut nyaleknya aja, tapi juga memberikan warna baru di partai politiknya. Kemudian poin yang kedua bang, benar belum teruji. Justru itu uniknya, iya kan? Maksudnya kita udah melihat partai-partai yang teruji. Kemudian apa yang mereka sudah berikan gitu? Ada pasti gitu. Tapi apakah sudah cukup? Nah kalau seandainya masyarakat kemudian bertanya-tanya dan pengen yang baru, ya berikanlah kesempatan buat partai yang baru ini gitu. Termasuk diantaranya ya partai gue, Perindo. Wes. Nick, mungkin lu sudah mempersiapkan dari diri pribadi, kemudian partai juga sudah mensupport lo habis-habisan. Tapi kalau teman-teman aktivis sendiri, banyak nggak yang nganggap lu tiba-tiba, lu Nick nggak konsisten, lu nggak idealis lu, tiba-tiba lu masuk parpol, kita masih konsisten mengkritisi dari luar. Lu ingat nggak 2019 kita sama-sama turun di lapangan dan sekarang lu malah gabung sama Perindo? Yap. Justru orang-orang yang cukup dekat sama gue di tahun 2019 memberikan dukungan yang cukup baik ya, maksudnya suportif gitu. Mereka bahkan bilang silahkan Nick maju ke politik itu, bawa suara-suara kita. Tapi ingat kalau misalnya lu nakal gitu, kita yang demo. Jadi maksudnya justru mereka memberikan gue semangat bahwa ketika gue bermasalah ya gue udah siap nih, ada yang akan mengawasi gue gitu. Iya justru kalau ditanya gimana sama teman-teman aktivis, mereka cenderung suportif bang sebenarnya ya. Siapa Jadi, lu sebutin nama-namanya siapa aja tuh yang support? ya banyak lah teman-teman waktu di BEM kan dulu nggak cuma BEM UI ya, ada internal dalam BEM UI-nya juga banyak yang dukung gitu. Ada juga teman-teman lintas BEM, misalnya Dino di Trisakti, terus Sultan di UIN gitu. Ya mereka support, tapi dengan catatan tadi gitu bang. Mereka bilang bahwa ya kalau lu nakal, lu bandel gitu, kita yang bakal demoin lu gitu. Artinya adalah orang-orang ini, teman-teman gue ini yang support ini, mereka
meyakini bahwa setidaknya gue bisa membawa warna baru di dalam dunia politik. Tapi kalau gue ngapa-ngapain, ya mereka yang bakalan berisik juga gitu. Jadi udah ada orang yang bakalan ngawal gue, dan gue percaya bahwa ini udah cukup untuk akhirnya mengantar gue punya keyakinan gue bisa maju nih gitu. Petua bijak dari mereka apa bro? Supaya lu nggak tiba-tiba dalam tanda kutip murtad gitu kan, misalnya kan, zolim sama rakyat gitu. Takbir Allahu Akbar misalnya kan. Ya pada akhirnya kalau dari mereka sih bilang buat ekosistem yang baru gitu. Karena kalau misalnya enggak, ya balik lagi nanti kan bisa tenggelam dalam kondisi politik yang emang mungkin udah kotor di sana gitu kan. Jadi saat ini gue nggak cuman sendirian, gue yakin ada banyak juga orang lain gitu. Ada Michael Sianipar juga di Perindo kan, ada Faruk misalnya di PKS, terus juga ada Farhan misalnya di Demokrat, ada siapa lagi, ada Cynthia, itu teman-teman yang gue kenal aja ya di PDIP gitu. Jadi gue yakin ada banyak juga caleg-caleg muda sebenarnya. Itu DPRD masing-masing daerah ya, ada juga yang DPR RI beberapa, dan mereka punya apa ya, punya semangat yang sama gitu. Jadi menurut gue penting untuk akhirnya juga berjejaring dengan mereka, dan gue yakin gue nggak sendirian gitu. Ketika kita bisa masuk bareng-bareng, duduk bareng-bareng, itu yang harus kita jaga. Harusnya rembuknya bisa lebih kondusif. Bisa ya? lebih Tidak terlalu banyak perdebatan di parlemen. Tapi lu sudah memetakan siapa kompetitor lu nanti? Siapa tahu mereka yang sudah punya konstituen yang loyal puluhan tahun dan mau maju lagi sekarang? Oh iya jelas ada di incumbent lah. Incumbent di daerah-daerah pemilihan gue. Udah lu tandain ya orang-orangnya? Ya kayak siap-siap ya. Ya itu. Jadi bro, Maning sekarang gue pengen ngasih lu ruang supaya lu bisa jelasin secara gamblang. Ini bukan kampanye juga bro, tapi ya. Iya. Paling nggak ada gambaran tentang visi misi agar para pemilih ini makin yakin sama lu bahwa wah ini nggak kaleng-kaleng nih calon gue nih. Nggak asal maju, nggak asal mohon maaf nih modal fisik doang, tapi memang punya isi. Oke. Ya, makasih Bang buat kesempatannya. Gue bisa elaborate lebih dalam. Intinya sih kalau untuk DPRD bukan ke visi misinya aja, tapi juga lebih ke arah isunya apa sih? Karena kan namanya DPRD gitu ya, mewakili masyarakat gitu. Apa yang udah gue coba riset, beberapa di antaranya sebenarnya adalah isu tentang ketenaga kerjaan, isu kesehatan, isu lingkungan, itu dan juga isu pendidikan itu yang paling penting untuk diangkat ke dalam ruang politik nanti di DPRD DKI Jakarta. Jadi gue sangat membuka diri untuk teman-teman khususnya di Dapil 6 Jakarta Timur gitu ya, Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Kampung Makassar, untuk menyampaikan aspirasinya ke gue gitu ya, dengan bentuk platform-platform kebijakan yang harapannya nanti bisa kita kawal sama-sama, bisa kita wujudkan bareng-bareng. Yang penting juga gue sangat menjunjung tinggi meaningful youth participation atau keterlibatan kaum muda yang bermakna. Artinya orang muda itu bukan cuma gimmick. Kita sering banget dipakai sama banyak politisi cuman buat jualan gue yang paling muda gitu. It's a big no gitu. Menurut gue muda-mudain diri bro sekarang. Muda-mudain diri gitu ya. Makanya tadi kalau lu tanya berapa usianya, mungkin mereka nggak mau bilang karena takut ketahuan gak muda. Skincare lu apa baru mungkin jawab. Ya. Tapi muda balik lagi gitu ya, adalah bagaimana kita juga bisa saling terlibat. Tapi muda menurut gue juga adalah gimana caranya kita bisa terlibat yang bermakna. Gak cuma dijadiin objek, diajak foto bareng banyak gitu ya. Oh gue udah ketemu orang muda. Joget-joget dikit diupload di medsos gitu. Betul, ya. Enggak sampai situ orang muda. Kita bisa lebih daripada itu. Teman-teman silahkan sampaikan aspirasinya. Kita bawa bareng-bareng aspirasinya ke meja politik. Kita jadikan itu kebijakan atau program kerja. Dan ketika sudah jadi, kita bisa kawal itu bareng-bareng. Dan ini platform yang nanti bisa dikawal sama teman-teman semua gitu. Harus ngantongin berapa suara bro di DPRD? DPRD, Dapil 6 tadi ya? Dapil 6 Jakarta Timur. Itu kalau di TV kalau iklan mahal tuh bro. Mahal ya? Terima kasih. Ya kalau misalnya di Jakarta Timur, ya minimal sekitar 20.000 kali ya, itu target lah. Mungkin 20.000 biar bisa menang dan kepilih dan kuat. No money politik sama sekali. Yap. Iyalah kalau sekarang lu bilang itu dicoret. Tidak ada serangan fajar. Tidak ada serangan fajar. Ngeri. Bismillah, minta dukungan dari teman-teman semua lah. Sudah punya tim ses, relawan, simpatisan? Sudah ada beberapa tapi sangat terbuka. Gue punya link juga namanya s.id/gerak bareng Manik. Nanti mungkin bisa di-share juga, gue akan share. Itu udah ada beberapa teman-teman yang bergabung. Tapi di luar dari itu juga ada tim relawan yang datangnya dari teman sendiri gitu-gitu lah. Kalau di Jakarta, lu memanfaatkan jejaring media sosial atau masih cara-cara konvensional? Karena mungkin masih banyak masyarakat yang, mohon maaf nih, generasi kolonial ya di bawah.
menurut gue tetap dua-duanya harus seimbang ya bang. Oke. Tapi gue manfaatkan juga digital pasti, karena kekuatan dan momentum digital ini juga sangat baik, sekaligus sebenarnya media platform yang bisa dibilang semua orang punya gitu kan, dan cukup murah. Di sisi lain gue berharap orang-orang yang udah terakses digital ini juga bisa teredukasi secara politik lewat konten-konten yang nanti mungkin gue akan sampaikan juga gitu. Oke. Ditambah ya yang ke arah langsung turun ke masyarakat menurut gue tetap perlu gitu ya. Kayak kemarin misalnya ngobrol di coffee shop di daerah Ciracas gitu. Itu salah satu cara untuk sosialisasi lah. Manik, tapi gini juga bro, kan sekarang ini sudah jelas ya, sistem proporsional terbuka. Yap. Orang memang memilih figurnya, tapi antara figur sama mesin politik ini biasanya kan nempel bro. Betul. Jadi lihat, wah ini dari Perindo, partainya si A, si B, si C, mungkin dari PDIP, dari Gerindra, dari PKS dan sebagainya. Posisi partai kan sudah jelas bro, tegak lurus sama Joko Widodo, sama Ganjar Pranowo. Iya. Itu belak-belakan terang-terangan. Betul. Dan waktu itu lu kan mengkritisi kebijakannya partai penguasa. Betul. Posisinya gimana bro? Karena orang-orang tuh sejujurnya mereka masih banyak yang fanatik dan tidak rasional untuk memilih calonnya. Gua gak mau tahu, gue pengennya partai yang warna merah misalnya. Gua harus pilih yang partai biru siapapun calonnya. Ada masih anggapan gitu di lapangan. Oke, itulah makanya yang penting menurut gue adalah gimana kita tahu platform kebijakannya. Yang harus kita sama-sama lihat adalah tadi kalau Bang Andrew bilang kan visi misi gitu ya. Selain visi misinya juga adalah program kerjanya. Apa yang dia bawa, apa yang dia sampaikan gitu. Apakah itu mewakili kita sebagai bagian dari masyarakat itu. Karena tadi justru gue ingin mengajak teman-teman semua sama-sama kritis, kita dapat kesempatan proporsional terbuka. Artinya teman-teman bisa lebih dekat dan lebih tahu siapa orang-orang yang akan menjadi calegnya gitu, khususnya di DPRD gitu. Maka fokus sama mereka. Fokus sama isu-isu yang akan mereka bawa, fokus sama apa yang akan mereka sampaikan gitu. Jangan kita terbatas pada politik identitas, jangan kita terbatas pada politik personal gitu. Karena akhirnya kita akan selalu bergulir pembahasannya yang tidak pernah membawa isu-isu substansial masyarakat gitu. Jadi gue kembali lagi ke teman-teman semua, kita dapat kesempatan proporsional terbuka. Teman-teman bisa lihat nanti misalnya ya, semoga ada nama Manik Margana Mahendra. Foto lu pakai apa? Jas, pakai kemeja, pakai kaos atau pakai apa nanti? Ya apa aja lah nanti. Cuman kan kalau caleg kan nama lah nanti kalau di sana kan lebih ke nama. Jadi gue sangat terbuka buat teman-teman semua sekali lagi menyampaikan aspirasinya. Yang penting bagi kami adalah suara masyarakat. Karena kalau kita bisa menciptakan iklim politik yang seperti itu, balik lagi gue juga bukannya so-soan naif gitu ya. Tapi kita punya kesempatan untuk membuat sistem politik yang baru dengan kekuatan masyarakat yang aware dengan politik, kita bisa kawal gitu. Mau itu partai politiknya lah, mau itu nanti presidennya lah, mau nanti berbeda suara, itu kan pasti terjadi sebenarnya. Bahkan di internal partai politik gitu. Tinggal bagaimana kita kemudian akhirnya bisa saling sinkron satu sama lain dan kemudian tetap mendiskusikannya secara demokratis. Itu sih. Manik, kita kan kejar-kejaran dengan waktu. Yap. Durasi untuk kampanye tuh sangatlah mepet. Betul. Orang yang tadinya nol tentang lu, nggak ada bayangan sama sekali. Gimana cara lu bangun personal branding agar seminggu, 1 bulan, 2 bulan orang-orang tiba-tiba melekat, gue pilih Manik. Oke. Ya, termasuk diantaranya adalah lewat media digital. Sekarang ini gue punya TikTok, Instagram, Twitter. Oh, main TikTok juga lu? Ada ya, tapi nggak banyak isi isi konten-kontennya gitu ya. Konten-konten edukasi. Kemarin juga kan gue ikutan Abang None Jakarta. Jadi beberapa konten juga tentang Jakarta. Terus juga ada YouTube. Gue pernah buat konten-konten YouTube. Sekaligus nanti program-program yang memang turun langsung ke masyarakat. Jadi mau nggak mau ya emang harus dikejar lah. Gitu. Oke. Ada pesan Manik buat generasi muda, generasi Z, milenial yang mau maju ke kancah politik? Mungkin di periode berikutnya, pesan dari lu apa? Jangan sampai sebelum langkah sudah gentar duluan. Yap, oke. Pada akhirnya gue juga bisa bilang gue bukan orang-orang yang memberikan motivasi sok-sokan gitu ya. Ayo masuk, tapi gak memberikan realita yang ada di realita politik. Penting untuk kita bisa masuk dan sadar secara politik itu gak cuman sendirian. Tapi mulailah bangun jejaring, mulai bangun kekuatan bersama. Karena kalau sendirian balik lagi gak akan kuat. Tapi kalau bareng-bareng pasti bisa lebih solid, pasti bisa lebih kuat. Itu yang kemudian kami lakukan, gue lakukan sama teman-teman semua di internal partai maupun lintas partai. Harapannya kita bisa buat gelombang baru, gelombang perubahan yang akhirnya bisa membawa warna baru di dunia politik dan akhirnya membawa juga representasi masyarakat. Karena banyak juga dari teman-teman gue nih ya, tidak usah gue sebutkan namanya, Ya. tapi mereka juga sudah punya modal support system yang
oke banget. Yes. Mereka anak pejabat di daerah, tiba-tiba masuk ke DPR RI, mulus banget jalannya. Kayak dapat karpet merah aja, bro. Betul, betul. Ya itu tantangan kita, itu tantangan kita. Tapi ya balik lagi semua usaha-usaha yang dan perjuangan yang kita lakukan gitu kan, pada akhirnya itu juga yang akan jadi cerita dan itu juga yang akan jadi gambaran seberapa kuat sebenarnya kita untuk masyarakat gitu. Manik, gue mau dengar dari lu, siapa sih tokoh politik inspirasi lu selama ini? Oke, tokoh inspirasi gue ini ada 2, Bang. Oke. Pertama, tokoh politik inspirasi di Indonesia ada Gus Dur. Karena dari Gus Dur kita bisa belajar kebinekaan, kita bisa belajar bagaimana menjaga keberagaman itu dengan humanis. Jadi sosok yang bisa diteladani lah untuk tokoh-tokoh politik saat ini, gimana caranya kita melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih baik kepada masyarakat gitu. Kemudian yang kedua ada Alexandria Ocasio-Cortez atau lebih dikenal AOC namanya. Dia dari Amerika Serikat. Dia dulu adalah saat ini adalah Congresswoman yang sebelumnya dia datang dari daerah Bronx di Amerika Serikat untuk akhirnya bisa mengalahkan incumbent, seorang laki-laki tua juga. Dan menurut gue ini sangat sangat baik ya, contoh politisi yang akhirnya tetap membawa semangat progresif, dia tetap bisa mewakilkan suara masyarakat untuk dia bawa ke dalam meja-meja politik gitu. Dan menurut gue ini perlu kita jadikan sebagai teladan juga untuk akhirnya bisa tetap konsisten menjaga nalar-nalar progresif, nalar-nalar kritis masuk ke dalam meja politik. Mantap, paten. Terima kasih banyak Manik Margana Mahendra sudah hadir di TikTok Politik-Tok. Teman-teman bisa nonton langsung hanya di kanal TV One News. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya hanya di TikTok Politik-Tok.